Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah. Nama nawasil al-habib Umar ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Awayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda dalalatu 'ala al-khair libtigha' wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih min Allah ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita, terutama atas nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiat. Nikmat kita dikumpulkan pada malam ini di rumah Allah menjadi tatamunya Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan, yang kita baca menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yang hadir panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir, keluarga kita, tetangga-tetangga yang ada sekitar masjid ini, mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas salati alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ngasih tahu kepada kita sebagai umatnya untuk memperbanyak salawat pada malam Jumat yang disebut oleh Nabi Lailatul Gharra. Itu artinya malam Jumat. Malam Jumat kita sunnah banyakin salawat, sunnah kita baca surat Al-Kahfi, sunnah kita baca surat Ad-Dukhan, dan masih banyak ayat maupun surat-surat yang bisa kita baca. Mungkin banyak orang di zaman sekarang ini bacanya Yasin malam Jumat. Boleh kagak? Nggak apa-apa. Walaupun hadis Nabi condongnya apa yang sahihnya adalah kepada surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Cuman orang baca Yasin boleh gak? Lah kagak apa-apa, baca Yasin kan bagian daripada Al-Quran. Emang ada hadisnya? Ada hadisnya. Emang hadisnya umum. Gimana bunyi hadisnya? Kata Nabi, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, pagi harinya ketika dia bangun sudah diampuni dosa-dosanya. Ini kan hadis Nabi umum, malam kapan aja, termasuk malam Jumat. Cuman emang bagusnya surat Kahfi. Cuman orang Indonesia kan demen yang simpel-simpel. Surat Kahfi 100 sekian ayat, banyak juga ya, malas banget. Langsung malas. Padahal itu subhanallah ya, manfaatnya, berkahnya luar biasa dengan membaca surat Al-Kahfi. Di antaranya ketika terjadi fitnah Dajjal, kita selamat. Kalau Dajjal datang kita masih hidup, kita selamat dari fitnah Dajjal. Bagi siapa? Bagi orang yang rajin baca Kahfi malam Jumat. Tadi udah salawat ya, anak-anak muda, masya Allah salawat kepada Nabi banyakin.
pada malam Jumat maupun hari Jumat. Minimal berapa kali? Minimal kalau sibuk banget 80 kali malam Jumat, 80 kali hari Jumat. Minimal. Jangan kurang tuh. Kalau bisa 300 kali. Kan sedikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kagak sampai setengah jam. 300 kali mah sedikit. Banyakin salawat biar kita dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dalam pembahasan kita dalam kitab Nurul Yaqin, di mana kita masih membahas tentang bagaimana perjalanan sirah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita baca sejarah hidupnya Nabi, cinta kita kepada Nabi bertambah. Kalau sudah cinta kita ke Nabi bertambah, insyaallah Nabi akan kenal kita secara khusus. Kalau Nabi sudah kenal kita secara khusus, insyaallah kita akan sering mimpi Rasulullah. Coba tanya kepada diri kita yang hadir nih, yang muda maupun yang tua, berapa kali mimpi Nabi? Mimpi setan mah setiap hari gitu ya. Setan, iblis, sepupunya, sepupu 2 kalinya kita sering mimpi dah. Mimpi Nabi, wah bisa dikatakan hanya orang-orang tertentu. Maka disitulah kalau ingin mimpi Rasul, bikin Rasul kangen sama kita. Gimana caranya bikin Rasul kangen? Yaitu kalau ada majelis ilmu kita hadir. Kalau ada kesempatan salawat, banyakin salawat. Itu ngetok pintu supaya Rasul kangen sama kita. Nggak ada tuh, mungkin emang ada beberapa doa diajarkan sama guru-guru untuk bisa mimpi Rasul, tapi itu nggak bisa jadi patokan. Siapa yang bilang? Al-Habib Ali Habsyi yang bikin maulid Simtud Durar. Beliau ketika ditanya oleh putrinya, Abah gimana caranya mimpi Rasul? Kata Habib Ali Habsyi, ketika Rasulullah kangen dengan umatnya pasti dimimpiin. Artinya kita di sini disuruh apa? Cari cara bikin Nabi kangen sama kita. Gimana caranya? Itu tadi hadir majelis rajin. Di sini masya Allah anak-anak muda nih, sholawat bareng-bareng. Ada gurunya, ada Abbas, ada Zinedine Zidane pemain Prancis. Masya Allah deh, rame-rame belajar sekaligus bersalawat. Insya Allah kita berkah dunia dan akhirat. Kita kembali dalam pembahasan kita. Kita masuk ke pasal yang berjudul A'mal Makkah. Jadi dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala fi kitabih ila an qala hadza wa linubayyinu laka mujmalu ma da'a ilaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi Makkatin min usuluddin wa dzalika amran. Jadi dikatakan oleh pengarang kitab Nurul Yaqin, di sini kami akan jelaskan kepada kalian apa yang menjadi pokok yang disampaikan oleh Nabi kepada penduduk Makkah. Jadi Nabi dapat wahyu di mana? Nah, anak-anak muda kalau ditanya, Nabi dapat wahyu di mana? Di kota mana? Di Makkah ya. Di gua apa? Gua apa namanya? Nggak tahu. Peter Pan mah kenal ya. Pemain drumnya, kapan dia lahir, kawin sama siapa. Nah, di situ Rasul dapat wahyu di Makkah. Ketika Nabi dapat wahyu di Makkah, yang pertama disampaikan oleh Nabi kepada umat orang-orang apa? Musyrik Quraisy, yaitu 2 perkara nih. Ini menjadi pokok. Dan ini tugas kita sebagai muslim, sampaikan dakwah itu. Coba 2 pokok utama ini yang disampaikan. Apa itu yang pertama? Al-i'tiqad bi wahdaniyatillah. Yang pertama disampaikan sama Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy, yaitu apa? Mengesahkan Allah. Itu tugas kita semua. Allah itu harus apa? Yang Maha Esa. Sekarang kita banyak anak muda, orang tua, Allah itu nggak menjadi yang Maha Esa di hatinya. Walaupun mungkin orang Islam sekarang tanya, Allah Maha Esa nggak? Maha Esa. Padahal bohong. Game Maha Esa bagi dia. TikTokan Maha Esa bagi dia.
handphone Maha Esa bagi dia, lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dia sadari. Coba kalau kita sholat, ada gak di antara kita sholat khusyuk? Ya walaupun sesekali gak khusyuk wajar ya. Ini dari awal takbir sampai salam kita gak khusyuk. Belum lagi anak muda suka berantem sama temennya, injak-injakan kaki, gak fokus kita. Ini anak muda nih kalau main game, injak-injakan kaki gak kira-kira? Main game online? Gak mungkin. Pasti apa? Fokusnya luar biasa sampai keringat dingin. Wah, semua kata-kata keluar tuh, dari mulai gajah sampai semut. Tanpa sadari tuh kata-kata kasar keluar. Padahal main game dapat pahala kagak, dapat dosa tergantung. Kalau ngabisin waktu sampai nggak sholat dapat dosa. Kenapa sampai fokus begitu? Kita di sini harus bagaimana caranya tahu Allah itu Maha Esa, di hati kita Allah itu nomor satu. Waktu sholat kita sholat, waktunya ngaji kita ngaji, waktunya kita santai main game ya silakan aja main game, nggak ada yang larang kok, cuman ada porsinya. Ini main game 8 jam, hadir pengajian setengah jam, tidurnya apa? 12 jam, hidupnya begitu aja udah. Tidurnya banyak, main gamenya banyak, waktu buat Tuhannya, buat agamanya cuman setengah jam. Nah ini repot di akhirat nanti. Begitu kita mati masuk kubur, kita bakal jawab apa sama malaikat di kubur? Orang mati harus tua atau banyak gak yang meninggal masih muda? Banyak. Bahkan tanda-tanda kiamat itu banyak anak muda meninggal mendadak. Paginya ngumpul begini nih, sorenya dikabarin temen lo kan meninggal. Kaget gitu. Nah, tadi pagi ngumpul kita makan gorengan bareng tapi meninggal. Masuk ke alam kubur, apa yang dijawab sama dia? Tergantung. Kalau kebanyakan main game, malaikat mungkar nakir ketemu dia gimana? Tahu gak ciri-ciri mungkar nakir tuh di alam kubur seperti apa mukanya? Hah? Kalau orang baik, kalau ente meninggal baik nih, datangnya mukanya enak dilihat. Ketika ditanya sama mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Kita bisa jawab, mukanya enak. Hah? Mukanya enak dilihat, bercahaya, nggak takut kita menjawab. Cuman kalau banyak dosa, mukanya serem. Itu disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi tentang ciri-cirinya. Di antaranya adalah kalau datang ke orang yang banyak dosa, kepada orang kafir, mungkar nakir itu datang kulitnya warnanya merah. Kalau kita kan nonton setan suka warna merah tuh, itu kan cuma di film sebenarnya. Kulitnya merah, matanya seperti kilat nyala, bayangin itu. Mukanya merah, matanya nyala. Bayangin deh coba. Terus dia punya taring sampai ke tanah, taring atasnya itu sampai ke tanah, panjang banget. Rambutnya panjang sampai ke kaki, tapi warnanya putih. Kulit merah, rambut putih, mata nyala, taringnya panjang. Bayangin deh mukanya begitu. Sekali nanya suaranya seperti geledek. Siapa Tuhanmu? Sekenceng geledek suaranya. Kira-kira kita bisa jawab nggak? Kencing iya gitu. Hah? Siapa Tuhanmu? Kencing gitu. Jawab kagak, digebukin ya. Maka di situ harus kita pikirin gimana kita selamat di alam kubur. Dunia cuman sebentar doang. Kita hidup hanya ngelewatin jembatan doang. Ada saatnya kita mati, masuk ke alam kubur. Kuburan bisa menjadi istana surga, bisa menjadi lubang api neraka. Makanya banyakin amal baik. Saya nggak larang anak muda main game, nggak bisa juga kita paksakan untuk mereka jauh dari game. Ini zaman akhir zaman udah. Tapi ada batasan. Udah sholat, udah ngaji, alhamdulillah. Ada waktu masih setengah jam, sejam mau main, silakan main. Masuk waktu asar, sholat, berhenti udah. Tapi tanggung, nggak ada tanggung. Nanti di hari kiamat nggak ada istilah tanggung. Diseret kita sama malaikat masuk ke neraka, nggak ada tanggung-tanggungan di situ. Nah, ketika ada waktu, ya bagi-bagi. Waktunya tidur-tidur, waktunya sholat-sholat, waktunya ngaji-ngaji, waktunya main game nggak apa-apa, nggak dilarang kok. Yang penting kagak ada perjudiannya. Kan sekarang banyak game apa? Judi kan, judi online apalagi tuh, dosanya besar, hati-hati ya. Jadi yang pertama tugas Nabi adalah menyampaikan kepada orang kafir Quraisy untuk mengesahkan Allah. Dari apa mengesahkan Allah? Dari menyembah kepada selain Allah.
Karena orang kafir Quraisy dulu nyembah apa? Berhala. Ada berapa berhala di sekeliling Ka'bah? Nah ilmu nih. Dulu waktu Nabi dapat wahyu kan Ka'bah ada, tapi dikelilingin apa? Sama patung berhala. Nah itu patung berhala ada berapa biji? Hah? 360 patung. 360 patung, ingat tuh. Ini besok-besok ada maulid, ustaznya nanya, ayo gua kasih 100.000 nih. Ada berapa patung kelilingin Ka'bah? 360. Ingat, ntar dapat 100.000 nanti. Nah itu harus kita ingat. Itu ada kelilingin Ka'bah. Nah Nabi disuruh nyampein jangan sembah patung. Ini patung nggak ngasih manfaat, nggak ngasih mudarat, nggak ngasih apa-apa. Kehujanan mah kehujanan, kepanasan mah kepanasan tuh patung. Nggak mungkin lagi panas dia neduh. Lagi kehujanan yang ngambil apa? Payung. Lah kan patung. Nggak bisa banyak ngomong, nggak bisa ngelindungin dirinya sendiri. Lah kok bisa disembah? Gimana bisa ngasih sesuatu ke kita? Patung disembah. Nah itu makanya Nabi Ibrahim ngasih i'jaz. Kalau bahasa bahasa ilmunya itu disebut i'jaz. I'jaz itu ngasih pertanyaan yang bikin orang kafir nggak bisa jawab. Apa pertanyaannya? Ketika orang-orang kafir keluar dari kampung, Nabi Ibrahim ditinggalin sendiri. Sama Nabi Ibrahim patung-patung dihancurin. Semuanya tuh, yang palanya ditebas sama dia, yang badannya dirontokin. Pokoknya semua patung hancur. Disisain satu paling gede. Nah ini yang paling gede, sama Nabi Ibrahim, kampak yang dipakai untuk ngancurin yang lain, itu ditaruh di pundak patung yang gede. Nah, ini orang kampung balik, wah kaget. Waduh, Tuhan kita berantakan. Tuhannya berantakan, berserakan, kan dihancurin Tuhannya. Nah, mereka nanya siapa yang ada di kampung. Mereka bilang Ibrahim yang ada di kampung. Berarti dia yang hancurin. Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang hancurin? Tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim, kalau kalian mau jawaban, tanya sama Tuhan kalian paling gede tuh. Kan sisain satu tuh, paling gede. Tanya sama dia. Tuh kampak di pundak dia lagi. Jangan-jangan dia ngancurin. Apa yang terjadi orang kafir? Fabuhital ladzina kafaru. Orang kafir bengong. Kenapa? Karena mereka tahu mau nanya patung gimana mau jawab tuh patung. Artinya Nabi Ibrahim kasih tahu, lu nyembah apaan? Patung dari semen dibikin disembah. Kagak nyambung sama sekali. Maka di situ Nabi Ibrahim disiksa, dimasukin ke dalam apa? Di dalam api. Apinya ngebakar Nabi Ibrahim atau tidak? Ternyata apinya jadi AC. Kalau kita masuk api mah kebakar. Nabi Ibrahim masuk api jadi AC. Apa buktinya? Allah bilang apa? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Berarti Nabi Ibrahim di dalam dingin. Adem. Wa salaman, tempat yang aman buat Ibrahim. Di situ ada binatang yang ikut-ikutan gedein api. Siapa nama binatangnya? Cicak. Makanya kenapa cicak sunnah dibunuh? Karena dia ikut andil ngegedein apinya Nabi Ibrahim ketika dibakar, diniup-niup biar api gede. Makanya kita sunnah bunuh apa? Bunuh cicak, ya. Wa an la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Nah, yang pertama supaya enggak nyembah patung. Yang kedua, supaya orang-orang kafir saat itu tidak mengangkat Tuhan sebagai bapak atau punya istri atau punya anak seperti keyakinan orang-orang apa? Nasrani. Orang Nasrani ada yang menganggap Nabi Isa Tuhan, ada yang menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Kemudian apa? Ada lagi Tuhan namanya Roh Kudus. Nah, Nabi disuruh nyampein agama Nabi Isa dibawa ke bumi itu agama Rasul juga sama. Nabi Isa nyuruh orang-orang pengikutnya nyembah Allah saja. Allah yang berhak untuk disembah. Tapi ada orang-orang yang nyeleweng nganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Di situ Nabi ditugaskan sampaikan ke orang kafir, jangan sembah patung, jangan sembah seorang nabi dijadikan Tuhan atau anak Tuhan, nggak boleh.
Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula al-i'tiqad bi wahdaniyatillah ma kullifa ahada nafsihi takaliful haya min adabin wa akhlaq. Jadi kata ulama, jikalau tidak ada dakwah untuk mengesahkan Allah, nescaya manusia tidak akan sibuk mencari cara hidup penuh dengan akhlak dan adab. Kita hidup kan ada aturan, ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini wajib. Gara-gara apa? Gara-gara kita yakin Allah ada. Kalau nggak ada keyakinan Allah ada, pasti manusia nggak peduli. Ini halal haram, bodoh amat. Ini boleh apa enggak? Bodoh amat. Orang kagak ada Tuhan yang harus diikutin, harus dipercaya, harus diyakini. Karena ada Tuhan, maka kita hidup penuh dengan aturan. Kalau nggak ada Tuhan, orang hidup kayak koboi. Setiap orang megang senjata, nggak suka tembak, selesai, kubur. Besok-besok sakit hati sama orang lagi lah. Tembak lagi, kubur. Lah, hidup begitu mah namanya hidup apa itu? Hidup tanpa aturan, itu nggak benar. Orang yang percaya Allah ada, pasti hidup punya aturan. Nyakitin orang dosa, apalagi sampai membunuh, dosanya besar banget. Nyakitin aja kagak boleh. Kayak anak-anak muda ini kan suka saling ngatain tuh. Jangan pernah ngasih julukan ke teman dengan julukan yang menghinakan dia, jangan. Kasih julukan yang baik. Seandainya mungkin teman kita ini apa ya, selama ini kasih julukan nggak baik, mulai sekarang kasih julukan yang Masya Allah, kan cakep tuh. Jangan kasih julukan yang nggak baik. Mungkin teman kita biasa dengar padahal hatinya sakit. Ketika dipanggil begitu kan sakit hatinya. Kan macam-macam julukan yang kita pernah dengar seperti apa itu julukan satu sama lain. Nah, anak-anak muda suka ngasih julukan apa itu? Yang biasa dicesalak deh dulu kita tuh, aples, toge. Orang dipanggil toge, dipanggil aples. Mungkin dia saat itu biasanya karena sering dipanggil. Cuman kita nggak tahu hati sakit sebenarnya. Hati sebenarnya sakit, dosa gak? Dosa. Lah orang namanya ada dipanggil toge, gimana ceritanya? Sekaliannya panggil saya rasem. Kagak boleh. Panggil yang baik. Apalagi sampai bunuh, dosanya lebih parah lagi. Nggak boleh tuh. Bunuh orang nggak boleh, sakitin orang nggak boleh, bunuh diri apalagi. Ini anak muda kita kasih tahu, kalau ada orang bunuh diri itu di alam kubur diseksa sama malaikat sampai hari kiamat sebagaimana dia mengakhiri hidupnya. Kalau orang bunuh diri lompat dari mall, sama malaikat tuh dijorokin tuh dari tebing, jatuh ke bawah hancur, balik lagi utuh, dijorokin lagi hancur, balik lagi utuh, digituin terus. Ada orang bunuh diri minum racun, dikasih sama malaikat apa? Dikasih sama malaikat api neraka, minum dia tuh. Hancur semua isi perutnya. Karena mengakhiri hidup itu dosanya besar. Karena roh kita, nyawa kita milik siapa? Milik Allah. Atas dasar apa kita mengakhiri hidup kita? Emang punya kita, nyawa kita? Bukan punya kita, punya Allah. Seberat apapun hidup kembali kepada Allah, bukan ngakhirin hidup. Ngakhirin hidup masuk kuburan lebih parah lagi. Lebih parah lagi ujiannya, lebih parah lagi keadaannya. Nggak boleh sama sekali. Kita harus hidup yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bal kana yasir fima ta'muruhu bihi nafsu min syahwatiha wa madadzatiha ma dama dzalika khafiyan 'anil nas. Jikalau bukan karena kita yakin Allah itu ada, nescaya manusia tidak akan peduli dengan adab dan akhlak. Mereka akan hidup ngikutin hawa nafsunya. Nafsunya seenak dia udah. Ini racun apa kagak? Bodoh amat, gue minum. Kalau mati tinggal mati, kalau masih hidup tinggal hidup. Islam nggak boleh begitu. Yang nggak baik nggak boleh diminum. Kenapa minuman keras dalam Islam itu dilarang? Karena ngilangin apa? Akal sehat. Orang kalau mabuk bisa ngelakuin apa aja tuh. Bisa bunuh orang, bisa nyakitin orang, bisa gebukin orang. Kenapa? Akal sehatnya hilang. Makanya agama bilang nggak boleh, dosa. Minum yang enak, apa itu? Teh, minum kopi, minum sirup ABC,
Sirap apa? Alif bata apa aja deh. Pokoknya yang enak, nggak dosa, malah kita dapat tenaga untuk beribadah. Jadi jangan macam-macam. Anak muda kita ingetin, jangan pernah bergaul yang pergaulan salah. Obat-obatan atau minuman keras jauhin, nggak ada manfaatnya. Justru nanti kita akan bikin orang tua sedih. Orang tua ngelihat kita nangis, akhirnya orang tua nyumpahin kita, hidup kita nggak berkah nanti. Jangan bikin orang tua kita itu bahagia ngelihat anaknya menjadi anak yang soleh maupun soleha. Anak kita, orang tua kita senang mereka, kalau mereka meninggal pun senang. Anaknya apa? Masya Allah, doain orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya, di dunia bersama, di akhirat dalam surga bersama. Ini orang tuanya lurus baik, anaknya mabuk mulu. Di akhirat orang tuanya di surga, anaknya di mana? Di neraka. Jangan sampai. Kita berharap di dunia bersama, di akhirat pun bersama. Itu dakwah Nabi yang pertama. Dakwah Nabi yang kedua yang disampaikan kepada orang kafir Makkah saat itu, al-i'tiqad, meyakini bahwasanya nanti ada hari kebangkitan. Jadi Nabi ngasih tahu Allah itu Maha Esa, di hari kiamat nanti kita dibangkitkan, akan diminta pertanggungjawaban. Setiap yang kita lakuin ada pertanggungjawaban nanti. Kalau kita ngelakuin baik, Allah kasih surga. Kita ngelakuin yang buruk, Allah kasih neraka. Maka hidup jadilah orang yang baik. Jauhin tuh perkara-perkara yang buruk. Apapun itu jauhin. Jadilah manusia yang berguna. Jangan dikit-dikit ngambil hak orang, ngambil punya teman, nyimpan barang teman, nyolong. Hati-hati. Nanti di hari kiamat kita diminta untuk balikin. Tapi kan kita nggak bisa balikin. Kita nyolong apa di dunia? Nyolong pulpen. Di hari kiamat sama Allah suruh apa? Mau masuk surga gak? Mau ya Allah. Balikin pulpennya. Di mana kita nyari pulpen di akhirat? Warung kagak ada. Di sana nggak ada pulpen sama sekali. Nah, ujung-ujungnya pasti masuk neraka. Gara-gara pulpen bisa masuk neraka. Jangan deh. Hidup yang enak-enak aja udah. Kita bisa punya pulpen, kita beli, nggak punya jangan nyolong. Kita bisa punya handphone yang kita pakai, nggak punya jangan nyolong handphone orang lain. Jadilah orang yang berguna. Ya, jangan jadi orang yang tidak berguna. Wa anna hunaka yauman thaniyan lil insan yujaza fihi ala ma sana'ahu fid dunya. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan yang pertama mengesahkan Allah. Yang kedua, ngasih tahu kepada orang kafir Quraisy bahwa nanti ada hari kebangkitan dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amal baik walaupun seberat semut, Allah akan kasih balasannya. Siapa yang berbuat jahat meskipun seberat semut, Allah akan kasih balasannya. Maka banyakin kebaikan daripada keburukan. In khairan fa khaira, jika yang diperbuat baik maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarr, maka jika berbuat yang buruk dibalas oleh Allah keburukan juga di akhirat. Wa ala hadainal amrin jaa ghalibul ayal makkiyah. Karena dasar dua perkara ini, rata-rata surat dan ayat yang turun di Mekah tentang dua perkara ini, mengesahkan Allah dan ngasih tahu tentang hari kebangkitan. Kalau kita buka Al-Quran, mayoritas isi Al-Quran itu ayat-ayat diturun di Mekah. Paling banyak turun di Mekah. Yang turun di Madinah hanya ada beberapa surat. Berapa banyak surat yang turun di Madinah? Kata ulama kurang lebih 23 surat. Sisanya di Mekah semua. Jadi di Madinah cuma berapa surat tadi? 23. Sisanya di Mekah. Nah, yang turun di Mekah semuanya itu rata-rata tentang mengesahkan Allah dan tentang kebangkitan, hari kebangkitan. Di Madinah banyak surat tentang surga, tentang neraka, tentang rahmat Allah, itu banyak turun di Madinah.
Nah, di sini disebutin nih surat-surat yang turun di Madinah, ada 23 kurang lebih 23. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah. Itu turun di Madinah. Yang kedua Al-Imran juga turun di Madinah. Dan seterusnya ada kurang lebih 23 surat. Walamma nazala alaihi salatu wassalam bi Quba nazala ala syaikhun bani Amr Kulthum ibn al-Hidim wa kana yajlis linnas wa yatahaddatsu lahum fi baiti Sa'ad bin Khaythamah. Jadi ketika Nabi ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi begitu masuk Madinah mampir ke daerah Quba. Di daerah Quba. Nah, sekarang ada tuh kalau orang pergi haji umrah ada yang namanya masjid apa? Masjid Quba. Itu masjid pertama yang Nabi bangun. Masjid pertama yang Nabi bangun adalah Masjid Quba. Nah, ketika sampai ke Quba, Nabi mampir ke rumah seseorang yang udah tua, sesepuh dari suku Ansar, suku Madinah. Siapa namanya? Namanya Kulthum ibnul Hidim. Kulthum ibnul Hidim namanya itu. Dia adalah sesepuh orang Ansar. Ketika Nabi sampai ke rumahnya, itu ada dua pendapat. Ada yang bilang dia udah masuk Islam sebelum Nabi datang. Ada yang bilang dia masuk Islam pas Nabi nyampe. Ada dua pendapat. Nah, Nabi di rumah Kulthum ibnu Hidim ini kurang lebih 4 hari. Ya, 4 hari di rumahnya. Hari Senin nyampe, Selasa, Rebu, Kamis. 4 hari di rumah sesepuh orang Ansar. Dan ini adalah orang Islam dari suku Ansar yang meninggal duluan. Ketika Nabi sampai ke Madinah kan ada orang masuk Islam, kan orang Ansar banyak masuk Islam. Nah, orang yang pertama dari suku Ansar yang meninggal, yang masuk Islam itu adalah ini Kulthum ibnul Hidim. Dia orang pertama dari Ansar, dari penduduk Madinah yang meninggal dalam keadaan Islam. Kulthum ibnul Hidim pakai kasrah di bawah ha. Namanya Kulthum ibnul Hidim. Selama Nabi di situ, Nabi kan ngajak ngomong orang-orang Madinah tuh, ada yang baru masuk Islam, ada yang sudah masuk tapi nanya-nanya soal agama Islam. Itu semua dialog terjadi di rumah seorang Ansar yang bernama Sa'ad bin Khaythamah. Sa'ad bin Khaythamah. Itu Nabi di rumahnya apa? Diskusi dengan orang-orang Ansar tentang apa yang mereka alami, apa yang mau ditanya, ada yang baru mau masuk Islam, semua terjadi di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Ya, sampai sini dulu dah. Nanti kita terusin lagi perjalanan Nabi ketibanya di Madinah. Intinya tadi kalau ditanya sama orang apa yang menjadi menjadi konsen pertama Nabi dalam berdakwah di Mekah, 2. Yang pertama mengesahkan Allah, yang kedua ngasih tahu tentang hari kebangkitan. Dan rata-rata isi Al-Quran adalah turun di Mekah. Yang turun di Madinah hanya berapa? 23 surat. Nah, itu dia oleh-oleh itu ya. Dan Nabi begitu sampai ke Madinah, mampir di Quba, beliau singgah di rumah seorang sesepuh yang bernama Kulthum ibnul Hidim. Kulthum ibnul Hidim. Mampir di rumahnya beberapa hari dan beliau dialog dengan orang-orang Madinah di rumah Sa'ad ibnul Khaythamah. Dialog selama itu baru Nabi sedikit demi sedikit Nabi habis dari rumah Kulthum ibnul Hidim itu pindah lagi ke rumah sahabat yang lain dari Ansar. Sambil Nabi ngebangun rumahnya, barulah Nabi tinggal di rumah pribadinya.
Cuman selama itu Nabi apa? Numpang di rumah sahabat-sahabat. Yang paling lama Nabi numpang di rumah seseorang, dia azib, dia masih bujang. Nah, jadi Nabi di rumah itu lama karena dia masih bujang juga. Sambil Nabi ngebangun apa? Ngebangun tempat tinggalnya. Tapi lihat hebatnya orang Madinah, Makkah ya. Sampai ke Madinah, orang Madinah bilang sama orang Makkah, rumah saya gede, saya bagi dua, separuh buat kamu, separuh buat saya. Saya punya kambing 2 ekor, satu buat saya, satu buat kamu. Tuh orang Madinah tuh baiknya tuh. Segitunya sama orang Mekah. Jadi dia punya rumah mau dibagi 2, punya kambing dibagi 2, punya usaha dibagi 2. Tapi ternyata orang Mekah nggak mau. Kata orang Mekah, kita datang ke sini, kita nggak mau dimanjain. Kita datang adalah ingin menyampaikan Islam sekaligus kasih pekerjaan buat kita. Biar kita kerja, jangan dimanja. Subhanallah tuh. Saking apa? Ukhuwah tuh. Begitu dipersatukan sama Nabi, nggak ada tuh istilah, oh orang Mekah pendatang, orang Madinah apa? Orang apa? Orang penduduk setempat. Ini mah pendatang nih, kagak ada. Sama Nabi semua dijadikan sama. Muhajirin Ansar semuanya sama-sama penduduk yang sama. Nggak boleh ada apa? Perbedaan. Jadi kalau ada orang yang ngajarin perbedaan mulu, pendatang si Ano, pendatang si Fulan, dia nggak ngajarin, nggak ngejalanin apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia dakwah bukan atas nama Nabi, tapi dia dakwah atas nama iblis. Kenapa? Karena dakwah iblis apa? Ana khairon minhu, aku lebih baik dari dia. Itu dakwahnya iblis. Aku lebih baik dari dia. Dari siapa di sini? Dari Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Aku lebih bagus dari dia. Nah, itu dakwahnya iblis. Mau ada ustadz kiai pakai sorban segede-gedenya, dakwahnya selalu begitu. Kita penduduk, seanu pendatang, dia berdakwah atas nama iblis, bukan atas nama Rasulullah. Kalau atas nama Rasulullah nggak begitu dakwahnya. Dia pasti mempersatukan umat. Islam maupun bukan Islam, semuanya harus dipersatukan. Sama-sama warga negara, KTP-nya punya, kakaknya ada, akta lahirnya di sini, ya warga negara sini. Mau matanya sipit, matanya belok, hidungnya mancung maupun pesek, sama aja. Sama-sama warga negara. Toh kalau kita baca sejarah Indonesia juga dari dulu, emang orang Indonesia itu penduduk setempat sini, pribumi? Nggak ada yang pribumi. Nggak ada, kita semua pendatang. Ya minimal kita semua pendatang dari mana? Dari sorga diusir. Nabi Adam kan dari sorga, diusir datang ke bumi. Berarti semua manusia apa? Pendatang. Penduduk setempat sini siapa? Bumi. Jin. Besok-besok jin pada demo. Keluar manusia dari bumi. Ini tempat kita. Repot gak tuh? Nggak begitu juga. Kita semua sama. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita terusin lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا فاتب علينا تنسي بكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا حقي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الحمال وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين.
يا ربي أسمع قولا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نقضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد حمدي وآله وصحبه إجادة الصبي والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.